Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pito CH. Kali ini guys, saya akan bahas atau review tentang sebuah amplifier mini yang fenomenal di dunia YouTube tutorial, karena hanya menggunakan satu buah transistor ataupun FET dan diklaim bisa bersuara sangat jernih ya. Apakah benar-benar demikian? Dan sesuai kenyataan, saya akan coba bahas mulai dari teknis dan juga memang hasil suaranya. Tentunya saya akan buat juga ya nanti ya. Langsung saja kita menuju ke reviewnya. Oke, sebelum kita rangkai, kita bahas dulu skemanya dan kita analisa dari skema ini ya. Skemanya seperti ini, terdiri dari satu MOSFET, satu kapasitor couple input, satu resistor, loudspeaker. Dirangkai seperti ini. Kalau dilihat, gerbang dikasih tegangan dari drain yang lewat speaker ya, dari tegangan VCC di sini. Safe bias alias bias gate-nya dari resistor ini ya. Bisa dilihat penguat ini bekerja di kelas A ya. Alias FET ini akan on terus meskipun nggak ada sinyal, karena gerbangnya atau gate-nya sudah ada tegangannya. Otomatis FET on. Permasalahannya kalau seperti ini, saya khawatir pada loudspeaker-nya. Loudspeaker akan diliwati arus terus meskipun tidak ada sumber sinyal, dan arus yang lewat sini, listrik yang ada di sini adalah tegangan DC. Itu perlu dikhawatirkan karena sifat speaker itu sebetulnya nggak boleh terlewati tegangan DC dengan arus yang terlalu kuat ya, karena hubungannya dengan konduktor atau kawat yang ada di speaker. Kawat speaker itu sangat tipis ya, sangat kecil. Dibuat melingkar-lingkar seperti ini atau dibuat konduktor yang kecil. Apakah nanti ini bermasalah atau menjadikan masalah atau tidak, kita coba saja setelah dirangkai. Langsung saja kita rangkai bersama-sama. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama, FET IRF Z44N, satu buah resistor 220 kilo ohm. Yang ketiga, kapasitor couple 25 volt 47 mikrofarad. Oke, langsung saja kita rangkai dulu sebentar ya sebelum saya review lebih lanjut. Oke, selesai sudah seperti ini bentuk perwujudannya. Satu FET, satu resistor, satu kapasitor. Kita beri speaker, kemudian kita beri tegangan, lalu kita coba. Kita beri tegangan listrik, jalur tegangan listrik negatif dapat source pada FET, positif dapat speaker positif. Kita beri juga jalur inputnya, input sinyal dapat kapasitor, groundnya dapat negatif. Oke, seperti ini rangkainya. Langsung saja kita coba apakah ini layak atau tidak. Saya akan review dengan sejujur-jujurnya. Kita coba dulu colokkan ke sumber listrik. Adaptor 5 volt. Kita cek. Bunyi ya. Ini menandakan bahwa ampli sudah bekerja. Kita cek suaranya dulu. Nah ini ya.
Dari segi suara setelah saya dengar, biar kelihatan ya. Oke. Oke, jadi dari suara ya, dari suara sebetulnya cukup jernih ya, cukup jernih, tidak cacat, kecuali kalau sudah over volume ya. Selama belum over volume, nah, selama belum over volume, suara terdengar di sini tidak cacat. Nah, ini kalau saya overkan volume ya. Nah, ini udah over, udah terlalu tinggi. Karena kita maklumi 5 volt ya. Itu dari segi suara. Kemudian kita cek dari panas. Ternyata cukup panas ya, cukup panas, dan saya tidak tahan kalau disuruh megang ini selama 1 menit. Saya tidak akan tahan karena ini panas ya. Panas karena juga tidak pakai pendingin. Panas. Itu wajar, kalau panas wajar ya. Dan lumayan sih untuk kelas tegangan 5 volt, lumayan. Oke, untuk selanjutnya kita akan tes arus masuk atau arus mengalir yang masuk ke rangkaian ini berapa ampere dalam kondisi tidak ada sinyal dan dalam kondisi ada sinyal. Kita akan coba ukur. Posisi maksimal di sini 0,25 ampere alias 250 miliampere. Oke, untuk ngetes arus ini harus kita cabut dulu. Karena ukur arus itu harus secara seri ya, dari sumber. Kita colokkan. Input juga kita cabut. Artinya tidak ada input. Kita coba cek arusnya ada berapa ampere. Nah, kita lihat ada sekitar 150 miliampere, 160 miliampere ya. Terukur 160 miliampere mengalir. Ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya pada speaker ini akan teraliri arus DC 160 miliampere. Kecil sih, tapi ini cukup. Nggak boleh naik lagi ya sebenarnya. Nggak boleh lebih dari 1 ampere lebih, kepikirnya akan hangus ya, akan terbakar. Tergantung wattnya ya. Kebetulan ini pakai yang wattnya agak lumayan besar ya, 60 watt ya. Itu seperti ini tadi permasalahan yang saya khawatirkan ya. Kemudian kalau seperti ini dalam kondisi standby pun, karena arus mengalir terus, kondisi adaptor tercolok, meskipun tidak ada musik, fade akan panas.
Ya. Kita akan coba lihat reaksi speaker saat tidak ada sinyal itu seperti apa, reaksi speaker ya. Karena ada arus listrik itu speaker bereaksi ya. Entah AC entah DC. Coba kita akan lihat bersama-sama. Kita akan colokkan ini ya. Perhatikan. Sembari saya colokkan. Nah, speaker akan terdorong ya. Terdorong ke depan terus. Kita cabut. Turun ya. Kita colokkan. Nah, naik dan tidak turun. Naik tok tidak turun. Dicabut, turun, dicolokkan, naik. Dicabut, turun. Nah. Oke, hal seperti itu sebetulnya tidak lazim ada di sebuah speaker ya. Lazimnya di ampli-ampli yang standar itu speaker ini mungkin akan bergerak hanya pada colokan pertama itu bergerak jeduk tapi akan kembali ya. Akan naik dan kembali ke posisi kayak gini, posisi free kayak gini, nggak ada apa-apa kayak gini ya. Beda dengan ini ya, ini kalau dicolokkan kan terdorongnya terus ya dan tidak kembali. Bahkan ini sebetulnya kalau tidak ada lem ini dia akan lepas keluar karena sifat dari lilitan yang ada di speaker kalau terkena arus listrik maka akan menimbulkan medan magnet. Kalau AC sih nanti akan kembali ya. Kalau suara, gelombang suara itu kan AC, jadi tidak masalah. Makanya dia bisa bergetar dan menimbulkan suara. Tapi kalau ini masalah. Dan kalau arusnya itu terlalu tinggi, saya yakin speakernya ini akan terbakar ya. Maka hati-hati dengan rangkaian seperti ini. Saya khawatirkan kalau Anda pakai tegangan yang terlalu tinggi atau arus yang terlalu besar, nanti speakernya akan rusak. Fatnya mungkin akan kuat ya, karena fat ini bisa sampai 50 ampere bahkan. Tegangan bisa 60 volt. Ya, arus bisa sampai 50 ampere. Jadi fatnya mungkin kuat, tetapi yang nggak kuat nanti ininya, speakernya. Spoolnya yang ada di speaker akan terbakar. Itu perlu hati-hati. Jangan sembarangan bikin rangkaian ini dengan dengan tegangan yang terlalu tinggi. Ya, tidak direkomendasikan. Coba kita akan cek juga arus dalam kondisi ada sinyal input ya, dalam kondisi ada suara. Kita akan coba cek juga arusnya mengalir berapa. Kita cabut dulu itu. Oke, kita cabut dulu untuk mengukur arus saat ada sinyal input. Nah, ini suara HP ya. Colokin sini. Nah, itu bisa kita lihat. Arusnya hanya naik sedikit, 175 mA, dan bergoyang-goyang seiring dengan suara musik. Bisa kita lihat. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada sinyal, nggak ada sinyal, arusnya mengalir sekitar 160 mA ya. Karena perbedaannya cuma sedikit sekali, ada sinyal maupun tidak ya. Lalu bagaimana, apakah ini rangkaian recommended atau tidak? Kesimpulannya rangkaian ini bisa bekerja sesuai teori, yaitu bekerja pada kelas A ya.
tapi yaitu kelemahannya speaker akan teraliri arus listrik terus meskipun kondisi standby, yang akibatnya adalah seperti ini. Transistornya menjadi panas ya. Kita cabut aja karena panas. Satu. Kedua, ini tidak boleh sembarangan ngasih tegangan listrik tinggi, karena kalau tegangannya listrik tinggi dikhawatirkan speakernya nanti rusak. Bukan FET-nya yang rusak, tetapi speakernya, karena impedansinya ini nggak sesuai sebenarnya dengan impedansi speaker yang hanya 4 sampai 16 ohm ya. Ini sebenarnya impedansi di sini tinggi ya sebetulnya. Artinya juga dari rangkaian ini efisiensinya rendah ya, efisiensinya rendah, banyak yang terbuang ya. Arusnya itu harusnya jadi suara, tapi arusnya memang on terus, itu mengaliri FET terus, jadinya panas di FET dan sebetulnya panas juga di spoolnya speaker ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal positifnya suara ini cukup jernih ya. Hal positifnya suara cukup jernih, bahkan kalau kita lihat tadi gerakan speakernya, bassnya juga mantap. Tapi tidak bisa keras. Kenapa? Keras itu hubungannya dengan tegangan listriknya. Tegangan sumbernya karena cuma 5 volt dan tidak berani untuk menaikkan, karena kalau dinaikkan kemungkinan ininya rusak ya speakernya. Hal positifnya itu suaranya jernih. Memang ciri khas dari penguat kelas A itu tidak cacat ya. Meskipun ini saya yakin ada cacatnya ya, kalau model biasnya seperti ini ada cacatnya. Tapi karena saya nggak pakai osiloskop, jadi nggak kelihatan. Kesimpulan yang paling akhir, silakan saja kalau ingin mencoba rangkaian seperti ini, tidak ada salahnya untuk belajar dan untuk menambah suka dengan dunia elektronika. Nggak ada masalah ya, nggak ada salahnya. Tapi saya sudah memberikan tadi ya gambaran yang lebih jelas, biar tidak ya bereksperimen terlalu jauh kalau ngasih tekanan lebih tinggi dan sebagainya, biar lebih keras dan lain-lain, itu ada resikonya. Saya pikir itu saja review power amplifier 1 FET atau 1 transistor yang umum untuk kreasi kita. Itulah kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya yang lain ya tentu simple ya. Rangkaian ini simple ya. Hanya butuh 1 FET, butuh 1 transistor, 1 kondensator, udah bisa nyala. Itu salah satu keuntungannya, simple. Suara juga jernih. Kekurangannya sudah saya sampaikan tadi. Oke, sekian saja untuk kali ini. Jika Anda suka dengan video-video saya, silahkan di like, di komen jika ada pertanyaan, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.